Ini ngadepinnya sana, saya sebelah kiri atau ke sebelah sana ya. Coba. Oke. Tapi ini gak nyalain lampu ya? Ya, sudah, tapi nggak dihadepin. Soalnya nanti takut mantul kacamataku. Kacamatanya mantul nggak nih? Oh iya. Oke. Ini gak nyalain lampu ya? Udah. It's okay. Tapi nggak dihadepin. Takut mantul kacamataku. Mantul nggak? Oh, oke. Ini gak nyalain lampu Obat ya? ganteng, obat ganteng. It's okay. Sisir. Oke, kita mulai ya. Siapa yang ini ya? Baik, Shalom, selamat pagi. Kita akan masuk ibadah, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu hanya karena kasih anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam ibadah morning. Bu Fani suaranya hilang, ke mute. Bapak memberkati setiap kami, orang-orang yang kau pakai yang saat ini ada di doa pagi ministry. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Tahirkan, kuduskan setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lebih keluarga. Kiranya kasih anugerah Tuhan melingkupi kami semua. Pujian penyembahan yang dinaikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman yang direnungkan untuk pagi hari ini melalui PBS Ministry Morning Devotion yang akan dibawakan oleh hambamu, Ibu Evangelis Dr. Gigi Weni Laihadi, boleh berjalan. Kau berikan Tuhan hikmat pewahyuan dari surga yang maha tinggi. Biar apapun yang hambamu itu sampaikan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapak tutup bungkus semua jaringan internet, wifi, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biar apa yang diberitakan hari ini menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di sini dan orang-orang yang akan mendengarkannya baik melalui media sosial apapun yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa, segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam PBS Ministry, kita akan memuji Tuhan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sedikit merenungkan apa yang Tuhan ingin kita mengerti hari ini. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Kita ulangi lagi. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir
genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal, Putra Tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Yesus Kristus, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima pujian yang kekal, Al-Masih Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaannya besar. Amin. Dah. Shalom. Oke. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai renungan kita mau satukan hati kita mau tundukkan hati kita untuk minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, benar melalui pujian yang kami naikkan pagi hari ini, kami memuji, memuliakan Engkau, karena Engkaulah Juru Selamat dunia yang satu-satunya yang datang ke dunia ini memberi pengharapan kepada kami semua, Tuhan, yang percaya kepada Engkau. Engkau telah menyingkapkan misteri kekekalan Tuhan kepada kami melalui renungan yang akan kami bawa dan juga yang kami dengarkan tadi, Tuhan, melalui pujian. Tuhan, kami mohon fokuskan hati kami, beri hati seorang murid untuk kami mau duduk tenang, kami mau fokuskan pikiran kami mau fokuskan pendengaran kami hanya dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, hikmat daripada Engkau, pengertian daripada Engkau memampukan kami menerima rahasia misteri ilahi yang akan kami dengar ini untuk berbicara mengenai kekekalan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami mau terima firman-Mu dengan sukacita. Amin, amin. Shalom saudara-saudara.
Pagi hari ini renungan yang saya dapat itu di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 berisi demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Saya ulangi ya. Sebab di dalam Dia. Jadi pintu masuknya udah jelas ya, di dalam Dia. Kita beroleh apa? Penebusan. Melalui darahnya. Jadi harus ada yang mati ya untuk darah tercurah, yaitu pengampunan atas pelanggaran kita menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Sebelum kita mengupas, sebentar. Maaf ya saudara, agak basuar jaha. Saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk mengupas kekayaan kasih karunia Allah apa sih yang terkandung di dalam ayat 7 ini, dengan kita membaca dari awal, nggak dari nomor ayat 1, tapi dari ayat nomor 3 ya saudara. Di sini dari ayat nomor 3, Rasul Paulus mengawali suratnya dengan ucapan syukur dan pujian yang disertai dengan ungkapan perasaan yang mengalir deras dan berlimpah atas segala keuntungan besar yang berharga yang kita bisa nikmati melalui Yesus Kristus. Memang tepat bila hak-hak istimewa dari iman kepercayaan kita itu diperkatakan dan diungkapkan dengan berbagai banyak di dalam pujian-pujian kita kepada Allah, atau yang bisa kita sebut atau kita kenal dengan doksologi. Suatu pujian syukur kepada Tuhan Allah pada ayat ketiga ini terdapat dalam kata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kata terpujilah Allah ini suatu ekspresi thanksgiving yang diberikan kepada Rasul Paulus, yang suratnya kepada jemaat di Efesus itu yang dia sampaikan kepada Allah untuk mengingatkan bahwa betapa beruntung dan bersyukurnya bukan hanya jemaat Efesus, tapi kita semua yang ada di room Zoom maupun yang mendengarkan melalui sosial media ataupun nanti yang melalui rekaman di YouTube atau media sosial lainnya. Pasal pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kalau saya boleh bilang, ini merupakan suatu pewahyuan dari misteri kekekalan. Tetapi suatu misteri ketika dibukakan, ini akan menjadi seluruhnya menyingkapkan identitas kita. Yang tadinya misteri, tapi akhirnya justru ketika Tuhan bukakan, ini menyatakan siapa identitas kita. Ini akan menjadi suatu proses di mana kita akhirnya akan mengalami yang namanya menjadi kepenuhan di dalam tujuan hidup kita. Ayat 3-7 kalau menurut saya ini adalah wahyu yang diterima oleh Paulus, dan hal ini membuat seorang Paulus takjub dan sangat memuji Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti tadi ya, ayat 3 yang sudah kita dengar. Apa yang dinyatakan Paulus adalah seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Dan bagi seorang Paulus, ini adalah sesuatu yang berlimpah dan yang luar biasa besarnya.
Kita jarang sekali ya bisa seperti seorang Paulus yang begitu takjub dan merasa tidak layak karena mendapatkan berkat rohani ini. Kita menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa aja, kecuali kalau gue dapat sesuatu kekayaan, mendapat sesuatu materi-materi yang lain, berkat materi, bukan berkat rohani. Nah, Paulus di sini ingin mengarahkan kita kepada berkat rohani seperti yang tadi di ayat 3 dan meminta kepada Tuhan untuk hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan saja. Jadi dia mengajak jemaat di Efesus itu enggak fokus kepada berkat materi tapi kepada berkat rohani. Spiritual blessing are the best blessing bagi Paulus. Makanya dia mengulas tentang spiritual blessing. Kalau di dalam King James Version ya dikatakan demikian. Dan ini adalah realita berkat yang sesungguhnya dan hal ini hanya bisa diberikan oleh Allah aja. Nggak ada yang lain. Maka saudara akan tahu bahwa kita tidak bisa dan tidak akan dapat mengembalikan berkat rohani atau spiritual blessing ini dengan apa aja. Cuma satu saudara, dengan pujian kepada Tuhan atau doksologi. Makanya di awal pasal 1 ini di ayat 3 Paulus mengajak jemaat Efesus untuk memuji Tuhan karena alasannya jelas, ada berkat rohani yang hanya diberikan oleh Allah saja. Tetapi dalam berkat rohani saudara tidak bisa membayarnya. Kalau berkat materi dari kerja kita bisa mengembalikan kepada Allah melalui misalkan persepuluhan atau kita mau kali lipat lagi ya. Tapi berkat rohani kita nggak bisa bayarnya saudara. Tidak ada balasan apapun yang dapat mencukupinya dan kita harus mengakuinya. Bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan kemudian kita akan bertanya biasanya ya, berkat-berkat rohani apa aja? Kalau udah dikatakan ada berkat rohani, pasti kita akan nanya, berkat rohani apa aja? Nah, berkat rohani khusus yang dengannya kita diberkati di dalam Kristus. Tadi dikatakan sebab di dalam Dia ya saudara. Jadi berkat-berkat rohani khusus yang dengannya kita diberkati di dalam Kristus. Dan untuk itu kita harus memuji Allah. Yang pertama saya mau katakan, berkat rohani khususnya itu. Pertama, election, pemilihan. Ini kita bisa lihat saudara di ayat 4. Berkat rohani itu adalah ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ayat ini merupakan sumber misteri dari mana berkat-berkat lain itu mengalir. Pemilihan atau pilihan menunjuk kepada sebagian orang, saya tekankan ya, menunjuk kepada sebagian orang yang dipilih dari sejumlah atau sekumpulan besar umat manusia. Jadi sebagian orang yang dipilih dari sejumlah atau sekumpulan besar umat manusia, dari situ mereka dipisahkan dan dikhususkan. Supaya apa? Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Tadi melalui pujian kita jelas ya, udah menyatakan rencana Allah di bumi ini digenapi. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, Allah melakukannya sesuai dengan tujuan kekalnya dalam mengaruniakan segala berkat rohani atas umatnya. Ia telah memberkati kita sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Sang pencipta dan dari pemilihan itu yang dengan penuh perasaan kasih menyebut kita sebagai orang-orang pilihan Allah.
atau anak-anak Allah. Kemarin kita baru aja belajar dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Bagi saudara-saudara yang ingin mendengar akan kupasan bahasan kebenaran firman Tuhan, bisa melihat melalui channel Pray and Bible Study Ministry kita, PBS Ministry, itu ada di sana kemarin. Itu diambil dari serial Khotbah di Bukit. Nah, berkat-berkat rohani khusus lainnya, saudara, selain yang tadi kita election, pemilihan, kita dipilih, yang kedua adalah predestination, ditentukan. Ini kita bisa lihat, kita dapat predestination ini ada di ayat 5, saudara. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, hanya melalui Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Predestinasi menunjuk kepada berkat-berkat yang dirancang, khususnya pengangkatan menjadi anak-anaknya. Yang menjadi tujuan Allah, agar pada waktu yang telah ditetapkan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan dengan demikian, memiliki hak istimewa, atau kita bisa disebut sebagai ahli waris sebagai anak ya, anak-anak Allah. Di sini kita membaca tentang waktu kapan tindakan kasih ini dilakukan, yaitu pada saat sebelum dunia dijadikan. Tadi makanya disebut predestinasi, bukan sebelum umat Allah diciptakan, tetapi sebelum permulaan dunia ini. Karena mereka dipilih dalam kebijaksanaan Allah dari sejak kekekalan. Yang ketiga, berkat rohani. Tadi pertama election atau pada saat dipilih. Yang kedua, predestinasi yang ditentukan. Yang ketiga, saudara, berkat rohani yang khusus yang kita terima di dalam Dia adalah adoption, atau diadopsi, atau kita menjadi satu. Saya ambil dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Di sini dikatakan ya saudara, jadi kita memuji Allah karena kebaikan hatinya yang mulia, yang sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, karena kita bersatu dengan anaknya yang Dia kasihi. Sungguh sangat istimewa apabila kita tahu kita diterima oleh Allah, karena ini menyiratkan kasih-Nya kepada kita, dan bagaimana kita dibawa masuk. Tadi sudah bicara bahwa sebab di dalam Dia. Berarti pintunya udah jelas, pintu masuknya hanya satu, yaitu di dalam Dianya adalah Yesus Kristus ya saudara. Bagaimana kita dibawa masuk ke dalam pemeliharaannya dan keluarga ilahinya. Kita tidak mungkin dapat diterima oleh Allah, saudara, selain di dalam dan melalui Yesus Kristus. Allah mengasihi umatnya demi Kristus yang dikasihinya itu. Berkat keempat yang saya dapat ya saudara, berkat rohani khusus di dalam Dia yang kita dapat, yaitu redemption and forgiveness. Redemption, penebusan, dan forgiveness, pengampunan, inilah yang kita renungkan pada pagi hari ini di ayat 7. Kita tidak, saya ulangi lagi untuk kita bisa lebih melihat dengan jelas. Berkat rohani itu sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita tidak mungkin, saudara dan saya nggak mungkin mendapatkan pengampunan tanpa penebusan. There is no forgiveness without redemption. Karena alasan dosalah kita menjadi orang tahanan. Dan kita sebagai orang tahanan tidak dapat dilepaskan
dari tahanan selain nih oleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Penebusan ini kita peroleh di dalam Kristus. Kesalahan dan noda dosa hanya dapat dihapus oleh darah Yesus. Semua berkat rohani kita mengalir kepada kita di dalam curahan darah itu. Keuntungan besar kemarin kita sempat belajar betapa beruntungnya kita. Makanya dikatakan keuntungan besar yang kita peroleh dengan cuma-cuma ini telah dibeli saudara dan dibayar dengan pengorbanan yang besar oleh Tuhan kita yang maha mulia ketika dia mati di kayu salib. Penebusan Kristus dan kelimpahan kasih karunia Allah ini sangat sesuai dengan perkara besar penebusan umat manusia. Kematian Allah di kayu salib, dia yang tidak berdosa, itu harus turun ke dunia. Karena apa? Standar Allah kita yang maha kudus, standar Allah kita yang maha suci, itu dia menuntut penebusan itu harus yang tidak berdosa, sementara semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya dengan kerelaan hatinya, Allah sendiri berinisiatif turun ke dunia melalui inkarnasinya, yang melalui pujian tadi kita nyanyikan ya saudara, dia turun ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa dia. Pada saat itulah penebusan, pembayaran dosa dianggap seperti hutang, itu Tuhan dipuaskan pembayaran lunas hutang-hutang dosa manusia, yaitu melalui Kristus sebagai pengganti dan penjamin kita. Kalau saya boleh ambil kesimpulan yang saya dapat dari kupasan Efesus 1 ayat 7 yang saya ajak tadi kita lihat mundur dari ayat 3, yaitu di sini mau menyampaikan kebenaran Injil bahwa kita itu telah ditebus dan dosa-dosa kita diampuni melalui karya Kristus sebagai bukti kasih karunia Allah yang berlimpah dan bukan hasil jeripaya kita. Jadi nggak ada satupun dari kita yang bisa bermegah bahwa ini hasil jeripaya kita, seperti ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan masuk kepada renungan yang ditulis oleh William Bridge. Dia lahir dari 1600 sampai 1674. Dia memberi judul demikian saudara, saya bacakan. Yesus telah membayar sempurna. Itu yang dia nyatakan dari bacaan renungan Efesus 1 ayat 7. Ini saya ambil dari buku Voice from the Past. Ya, saudara. Ketika Tuhan Yesus, saya bacakan, ketika Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban kepada Allah Bapa dan dosa-dosa kita dilimpahkan kepadanya, dia memberikan kepuasan yang jauh lebih sempurna kepada keadilan ilahi atas dosa-dosa kita daripada jika Anda, saya, dan kita semua dikutuk di neraka untuk selama-lamanya. Karena seorang kreditur akan lebih puas jika utangnya dibayar sekaligus daripada jika utangnya dibayar seminggu sekali. Seorang miskin yang tidak dapat membayar semuanya akan mencicil $1 seminggu atau $10 seminggu. Tetapi akan lebih memuaskan bagi kreditur jika semuanya dibayar sekaligus. Seandainya kita semua menerima hukuman, kita hanya akan mampu membayar hutang kita sedikit demi sedikit tanpa pernah selesai. Tapi Kristus, dia datang membayarnya semua sekaligus, melunasi seluruh hutang kita kepada Allah Bapa. Jika kita pergi ke neraka dan terkutuk selamanya, kita memuaskan keadilan Allah. Iya, tetapi Allah tidak akan pernah puas, saudara.
Tetapi sekarang ketika Kristus melunasinya, Allah pun terpuaskan. Kreditor jika ia seorang yang penyayang dan baik hati akan lebih puas jika pengutang dibebaskan. Ia tidak ingin pengutang dijebloskan ke penjara dan di sana tergeletak dan membusuk. Sebaliknya, ia lebih puas dengan dibebaskan pengutang. Biarkan aku tetap memiliki uangku. Demikian pula pengutang dibebaskan. Jika kita semua dihukum dengan dilemparkan ke dalam api yang kekal, tentunya utang itu berarti sudah dibayar lunas oleh hukumannya, tetapi pengutangnya juga binasa. Tetapi saudara, sekarang ketika Kristus datang dan memberikan kepuasan kepada keadilan ilahi, orang yang malang, yaitu kita, saudara, dan semua yang ada di room Zoom maupun yang sedang mendengar, yang dipilih, ini ditebus, di sini pengutang dibebaskan. Oleh karena itu, jauh lebih memuaskan dengan kepuasan yang khusus yang Kristus buat di kayu salib untuk dosa-dosa kita, ketimbang jika kita dibuang ke neraka dan dikutuk untuk selamanya. Ini ditulis oleh William Bridge yang terlahir dari 1600 sampai 1674. Ini diambil dari homiletik ensiklopedia, sebuah ensiklopedia homiletik dari halaman 377. Jadi, saya mau ingatkan sekali lagi, there is no forgiveness without redemption. Jadi, nggak ada pengampunan tanpa penebusan. Ingat saudara, Efesus 1 ayat 7, inilah rahasia misteri ilahi yang kita bisa akhirnya memuji Allah betapa kita mendapat berkat rohani yang hanya bisa diberikan oleh Allah saja. Yaitu sebab di dalam Dia. Di mana saudara? Hanya melalui pintu di dalam Dia. Oleh apa? Oleh darahnya. Oleh kematian Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut apa? Kekayaan kasih karunia. Amin. Kita satu ya saudara dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan di dalam masa prapaskah untuk kami merenungkan nanti detik-detik Jumat Agung di mana kematian Engkau yang menebus dosa kami, di mana darah-Mu tercurah untuk kami mendapatkan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan melalui kasih karunia-Mu, kami orang-orang yang dipilih, kami orang-orang yang ditentukan, kami orang-orang yang diadopsi, kami orang-orang yang ditebus, kami orang-orang yang mendapatkan pengampunan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau singkapkan misteri ilahi di mana di sana terdapat harta kekayaan, bahwa kami begitu sangat beruntung sehingga kami layak Tuhan memberikan pujian, kami layak memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau Allah Bapa yang sudah menentukan kami Tuhan mendapat hak istimewa sebagai ahli waris. Terima kasih Tuhan, Kau mengatakan cukup satu kali penebusan seperti di Ibrani 10 ayat 14. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalamnya. Kami ada di dalam Kristus sehingga kami mendapatkan penebusan dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kembali Kau bukakan ini kepada kami sehingga kami boleh melihat betapa berharganya kami, betapa kami diistimewakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai akan kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami dengan melakukan perbuatan baik sebagai utusan pemberita damai ini Tuhan. Kepada orang-orang yang belum pernah mendengar akan karya agung-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa merenungkan akan firman kebenaran-Mu ini untuk kami bisa hidupi Tuhan dengan
mengekspresikan akan kasih kami kepada sesama kami sebagai pemberita kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk kepada diskusi, biarlah melalui diskusi nanti kami Tuhan semakin lebih dikuatkan, semakin lebih diteguhkan iman kami, semakin kami mengatakan, wow, kami sangat orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan. Amin. Amin, saudara. Silakan Ibu Amin. Fani yang berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Dr. Weni yang sudah menyampaikan morning devotion pada pagi hari ini. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu hanya karena kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Terima kasih buat satu hari lagi, yang mana pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, merenungkannya oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku firman. Di mana kami belajar dari Efesus 1 ayat 3 sampai 7, di mana hidup kami, pengampunan yang kami dapatkan itu hanya dapat dilakukan oleh penebusan darah Kristus Yesus Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau kami boleh menerima privilege lebih dibandingin orang-orang yang lebih banyak lagi di luar sana Tuhan. Yang mana kami telah dipanggil, dipilih dari semula, kami telah ditentukan dari semula, kami telah ditebus dari semula oleh kasih anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengerti lebih dalam lagi tentang perenungan firman Tuhan, di mana hidup kami ini adalah oleh hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Kalau penebusan darah-Mu di atas kayu salib, yang membuat kami menjadi layak dan berkenan sampai hari ini boleh ada menikmati firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Pendeta Kemal, yang pada pagi hari ini telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Kau berkati Pendeta Kemal Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan hikmat, marifat, pewahyuan, hati Bapa, hati Gembala, yang oleh kasih karunia-Mu dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati dalam kesehatannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan, terutama pelayanannya. Di mana begitu banyak orang akan dibawa kepada Tuhan melalui pelayanannya, melalui hati Bapa yang Kau taruhkan pada hamba-Mu ini. Biar ada hikmat, marifat, wibawa Kristus dalam kehidupan Pastor Kemal beserta keluarganya. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Dr. Weni Tuhan, yang mana Kau pakai pada pagi hari ini sebagai alat-Mu untuk membawa sharing firman Tuhan, memberitakan sebagian dari Injil kebenaran itu Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan mengerti isi hati Tuhan. Biar Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Hikmat, marifat, pewahyuan, kerinduan dari surga yang maha tinggi. Kau pakai Tuhan untuk hamba-Mu ini. Untuk dia lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Ibu Fani ke mute. biar kasih karunia Tuhan, Kau pakai buat hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau pakai Ibu Dr. Weni Tuhan lebih lagi, Engkau tahu kerinduannya, Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu apa yang dia rindukan, doakan. Tuhan akan beri jawaban tepat pada waktunya sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, Pendeta Kemal dan Dr. Weni Tuhan, untuk mereka bergandengan tangan bersama-sama seiring dengan kesatuan iman untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan, untuk mengerti bahwa kalau kami ada sampai hari ini itu hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Berikan mereka kekuatan lebih lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang ini Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga buat Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Tuhan. Kau tahu Tuhan segala keberadaannya. Engkau tahu kasihnya kepadamu. Engkau tahu apa yang dia rindukan. Doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Kau tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, talenta, kapasitasmu dalam kehidupan Ibu Ira. Yang dia pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi suami, anak, menantu, cucu, keluarga, dan keluarga besarnya. Kami berdoa buat Bapak Ivan Mapa, suami Ibu Ira Tuhan. Kau memberkati dia dalam segala keberadaannya, pelayanannya, dalam pekerjaannya, di tengah-tengah pekerjaannya, orang-orang boleh melihat Kristus Yesus hidup dalam hidupnya Bapak Ivan Mapa Tuhan, dan melihat bahwa terang Kristus ada pada setiap pekerjaan
dalam segala keberadaan Bapak Ivan. Diberkati Tuhan anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya yang ada di Bali. Biar apa yang mereka kerjakan semuanya memuliakan nama Tuhan. Diberkati mereka dengan lebih lagi Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Bapak Rolof Tuhan yang ada pada Bu Ira. Kalau Engkau tahu keberadaannya, biarlah Pak Rolof lebih lagi Tuhan, Engkau tambah-tambahkan kerinduan hatinya untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal pribadimu Tuhan. Dan diaplikasi dalam hidupnya, apapun yang dia alami saat ini, musim apapun itu dia akan lewati bersama Tuhan Yesus. Karena dia tidak sendirian, dia cakap menanggung segala sesuatu karena Kristus Yesus ada dalam hidup Pak Rolof. Dan Pak Rolof menjadi ciptaan yang baru. Dia tahu Tuhan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan, apapun itu bentuknya, itu semua berasal dari Tuhan. Biar medis, para medis, apapun Tuhan tindakan medis yang dilakukan itu hanya menjadi saluran berkat bagi Bapak Rolof. Berikan dia kekuatan, kau tambah-tambahkan iman percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada Kristus Yesus Tuhan, agar dia tahu hidupnya telah ditebus dan harganya dibayar lunas oleh penebusan Kristus Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya Bapak. Karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kami, maka dia relakan anaknya yang tunggal dan satu-satunya untuk menebus hidup kami dan hidup setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus. Biarlah Pak Rolof mengimani itu Tuhan, menjadi itu dasar kekuatan bagi dia. Kalau berikan dia hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana, Tuhan. Biarlah Tuhan di usia indahnya, Kau pakaikan, Kau tambah-tambahkan lebih lagi Mami mengenal pribadi Tuhan. Untuk Mami mengesampingkan hal-hal yang remeh-temeh dalam dunia. Tapi Mami hanya mengandalkan dan menomorsatukan Tuhan dalam seluruh kehidupan Mami. Mami akan mencintai Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu yang Mami miliki. Menjadi contoh, garam, terang, berkat bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Biar melalui hidup Mami, orang-orang boleh melihat Kristus Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa yang memelihara setiap hidup orang percaya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pendeta Linda, Mamusung Tuhan bersama suaminya Pak Wawan, keenam anaknya. Diberkati mereka dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan Dokter Pastor Linda Tuhan. Biar apapun yang dia rindukan doakan, Tuhan akan berikan jawaban yang tepat pada waktunya sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Diberkati Tuhan dalam segala keseharian mereka. Kau cukupkan segala kebutuhan dokter Pendeta Linda Tuhan. Biar dimanapun Pendeta Linda Mamusung Tuhan, melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jiwa-jiwa Kau tambah-tambahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Apapun yang dikerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus berkati. Apapun Tuhan yang dirindukannya, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta, beserta istri dan anak-anaknya. Biarlah melalui hidup Pak Darta dan keluarganya, terbit terang Kristus atas mereka dan orang di sekitar mereka dalam pekerjaan keluarga besar mereka melihat bahwa Pak Darta tampil beda karena dia mengaplikasikan seluruh keberadaan Tuhan Yesus, seluruh kasih karunia Tuhan dalam hidupnya dan nyata dalam hidupnya. Dan anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang pandai dan cerdas dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan istrinya menjadi istri yang setia, yang takut Tuhan, jadi yang doa bagi keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Tirta Yolanda Haspers ya Tuhan. Engkau tahu keberadaannya, Engkau tahu yang dia rindukan, doakan Tuhan dan dia perlukan. Tuhan akan jawab doa-doanya tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan apa pun yang dia perlukan, Tuhan akan cukupkan melebihi apa yang dia pikirkan dan perlukan menurut kehendak-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Allah kami hidup, tidak pernah meninggalkan kami. Allah kami tidak pernah tertidur, Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Dan kasih karuniamu itu melimpah buat Ibu Tirsa, Pak Chris Haspers, Tuhan, dan putrinya Kesia. Keluarga ini menjadi keluarga Sekina Glory, diberkati perjalanan, pelayanan, rumah tangga, cukupkan segala kebutuhannya. Khususnya juga buat Bapak Harvey, Tuhan. Adik Bu Tirsa yang saat ini juga memasuki pemulihan, masih terus dalam perawatan medis Tuhan. Cukupkan kebutuhannya dan yang terutama tambah-tambahkan hikmat kepada dia bahwa hidupnya hanya boleh mengandalkan satu nama itu Tuhan Yesus Kristus. Dia harus tahu Tuhan Yesus mengasihi dia melebihi apapun Tuhan. Dia harus tahu mengenal pribadi Kristus untuk dia hanya mengandalkan Tuhan Yesus dan Tuhan akan cukupkan segala keperluan Pak Harvey. Apapun yang dia butuhkan, kesehatan, pemulihan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya
dan biaya-biaya Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Allah kami Allah yang tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang Dia kasihi. Tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta, karena kami yakin dan percaya setiap kami adalah anak-Mu, biji mata-Mu ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta Julius Go ya Tuhan. Kau yang tahu keberadaan hambamu ini. Biarlah Tuhan kau tambah-tambahkan kapasitas, hikmat, marifat, pewahyuan. Kau memberkati pelayanan rumah tangga, usaha pekerjaannya, anak, istrinya. Engkau yang memelihara mereka, Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan mereka. Dan apapun yang mereka rindukan, doakan, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya jawaban. Sesuai dengan kedaulatanmu, Bapa. Di surga, hamba juga Tuhan teringat kepada Bapak Pendeta Yohanes Parapat, ya Tuhan, beserta istrinya Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai keluarga ini lagi lebih dalam Tuhan, menjadi keluarga yang militan Tuhan. Kau berkati pelayanan hamba-hambamu ini, dimanapun Pak Yohanes Parapat melayani Tuhan, berkat kasih anugerah, pewahyuan, hikmat, marifat, kapasitasmu kau tambahkan berlimpah-limpah, untuk dia membawa banyak datang jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangganya, istrinya Tuhan menjadi istri yang takut Tuhan, tunduk kepada suami, hormat kepada orang tua, yang mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya, menjadi tiang doa bagi anak, suami, keluarga, dan keluarga besarnya. Terima kasih buat Grace Mercy yang tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, pandai dan cerdas. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat hari ini kepada Ibu Lempung Li ya Tuhan. Mama dari Mami Grace Tuhan yang saat hari ini Tuhan masuk dalam ibadah penghiburan dan tutup peti Tuhan di Berau, Kalimantan Timur Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau berikan dia penghiburan Tuhan, kekuatan, karena tidak mudah seorang ibu yang harus menutup peti untuk anaknya Bapa. Kami tahu Tuhan itu hanya kesedihan sementara. Tuhan akan berikan kekuatan, penghiburan, bahwa dia tahu itu yang terbaik buat saudara kami yang terkasih Kila Yesaya Tuhan. Kila Yesaya mengasihi Tuhan, karena itu dia kau panggil pulang terlebih dahulu, biar kau dapati dia setia dan berkenan di hadapanmu. Hamba berdoa secara khusus buat Mami Grace dan Mama Lempung Li yang ada di Berau Tuhan. Berikan mereka kekuatan, penghiburan Tuhan. Saat ini mereka masuki ibadah tutup peti Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang mereka lakukan ini Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna kepada keluarga ini Tuhan. Semua keluarga yang ditinggalkan Tuhan, adik-adiknya, semuanya dalam keadaan sehat, segar, dan sempurna ya Tuhan. Karena mereka tahu pulangnya saudara kami yang terkasih Kila Yesaya itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Kila Yesaya. Terima kasih Bapa di surga. Biar itu Tuhan, Kau berikan juga hati yang gembira adalah obat yang manjur kepada Mama Lempung Li Tuhan. Kami mengasihi dia, tapi kami tahu Tuhan Yesus lebih mengasihi Mama Lempung Li Tuhan. Dia anakmu, dia biji matamu. Kami tahu hari ini berat buat dia seorang ibu menutup peti jenazah anaknya. Tapi itu hanya kesedihan sementara karena dia tahu penghiburan yang sesungguhnya datang dari Kristus Yesus. Ikat kami senantiasa dengan tali kasih-Mu dari surga yang maha tinggi Tuhan. Kami sepenanggungan kepada Mama Lempung Li Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Daniel Tuhan. Biar anak muda ini kau pakai lebih lagi Tuhan untuk takut Tuhan, cinta Tuhan. Biar apapun yang dia kerjakan dia mengandalkan Tuhan. Dia cinta Tuhan Yesus, dia takut Tuhan Yesus dan seluruh hidup pekerjaannya dia hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Keputusan yang dia ambil dia akan Daniel tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, dia bekerja dengan takut Tuhan, tidak curi waktu, tidak curi kesempatan, dan apapun Tuhan. Semua yang dia kerjakan karena dia mengasihi Tuhan, dan dia bekerja seperti untuk Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati dalam perjalanan saat ini ke kantor, tibakan dengan yang baik, dengan sangat baik. Kiranya pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari Daniel dan setiap kami. Sebentar hamba dengan Mami juga mau keluar ya Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan semua anak Tuhan, hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, dan yang ada melalui media sosial, yang Tuhan mereka yang ada saat ini bersama kami atau melihatnya melalui media sosial yang lainnya Tuhan, Kau memberikan mereka penghiburan, kekuatan, kesehatan, apapun yang mereka rindukan doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Biar PBS ini menjadi saluran berkat Tuhan, biar PBS ini boleh menjadi berkat Tuhan, biar PBS ini Tuhan benar-benar efektif Kau pakai untuk pelebaran
pelebaran pengabaran Injil ya Tuhan. Biar banyak orang di luar sana boleh mendengar, belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Mereka kembali kepada Kristus Yesus dengan pengenalan yang benar. Back to Bible Tuhan. Biar hidup mereka juga dimerdekakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami rindu Tuhan. Karena nggak kebetulan kami ada di negara ini. Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap kami. Kami rindu Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur dari Sabang sampai mulai dari Myanmar sampai Pulau Rote. Terutama diberkati dengan berkat-berkat rohani Tuhan. Berkat surgawi seperti yang kami pelajari di Efesus 1 ayat 3 sampai 7 ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat surgawi rohani itu tercurah bagi Indonesia. Setiap orang yang belum mengenal Tuhan dicelika mata rohaninya. Lutut mereka lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Menjadi negara yang adil dan makmur. Pemerintahannya dari yang tertinggi sampai terendah pusat maupun daerah Tuhan. Sampai tingkat Pemda terakhir sekalipun Tuhan di mana kami berada. Sampai tingkat RW RT. Mereka bekerja dan takut akan Tuhan. Pakailah setiap anak Tuhan, orang-orang percaya Tuhan yang ada di pemerintahan ini untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa bagi Indonesia. Karena Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sucikan, kuduskan, sempurnakanlah doa yang tidak sempurna ini untuk menjadi dupa yang harut. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya Dr. Weni untuk menutup dalam doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita masuk dalam puncak acara, yaitu diskusi mengenai Efesus 1 ayat 7 ini, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Terima kasih, kita akan masuk ke dalam diskusi yang akan dipimpin oleh hambanya Pak Kemal. Sebentar. Shalom, selamat pagi. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Siapa yang diberkati bisa angkat tangan, lambaikan tangan. Ya, firman Tuhan Efesus 1 ayat 3 sampai 7 atau 1 sampai 7 ada 3 poin yang kita boleh belajar hari ini. Ada 4 poin, 4 poin. Dimulai dari siapa? Silakan. Saya tampilkan dulu nih ayatnya ya, supaya kita bisa fokus kepada ayat ini. Memang ayat ini luar biasa sekali. Bagaimana ayat ini bisa memberkati saudara dan saya. Gitu. Sebentar. Ya, ada di layar ya. Sebab Efesus 1 ayat 7, kita ulangi lagi sebelum kita membahas. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Yesus. Sorry. Dan oleh darahnya, di dalam Dia dan oleh darahnya, kita, orang-orang percaya, maksudnya kita, saudara, semua yang ada di Zoom ini, termasuk yang Rolf, termasuk Butina, Diana, termasuk Fanny, Ira, semua yang ada, semua yang dengar YouTube juga beroleh penebusan
Oleh darahnya kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Yaitu penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ketika kita ditebus, dosa kita diampuni. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut bukan kekayaan dunia, tetapi kekayaan kasih karunia. Kekayaan kasih karunia itu seperti apa? Ya, anugerah yang terbesar, yaitu kita diselamatkan ya oleh penebusan Dia, penebusan Kristus di kayu salib. Oke, ada yang bisa mulai? Mohon maaf. Ada yang bisa mulai? Mulai dari Bu Ira mungkin. Weh, kok ada suara double? Ada suara double ya? Oke. Untuk saya sih hanya di ini ya. Maksudnya tadi kan Bu ini tadi sebutkan itu doksologi. Jadi doksologi itu kan dari bahasa Yunani. Doksa ya, kemuliaan. Dan logio itu untuk perkataan. Jadi artinya doksologi itu adalah, logio ya kalau nggak salah ya Pastor ya. Artinya kan adalah ungkapan pujian atau kemuliaan kepada Allah. Biasanya kita sampaikan ini kalau di gereja saya yang lama dulu itu kita setelah di akhir doa, terus ibadah atau nyanyian sebagai penutup. Yang artinya adalah meninggikan Tuhan gitu. Tadi juga disampaikan, saya tertarik jadi malah saya mencari kata doksologi ini untuk menyambung ke Efesus 1 ayat 7. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah di sini adalah Kristosentris, penyelamatan hanya di dalam Kristus. 1. Penebusan darah Yesus yang membebaskan kita. Pengampunan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Terus kita juga mendapatkan anugerah semuanya karena kasih karunia-Nya, huruf besar ya. Gitu. Jadi doksologi adalah bagian respons iman, menyembah, bersyukur, dan meninggikan Allah. Jadi ya ayat ini adalah menyatakan atau memberikan, sebentar ya, ini siapa yang terbuka, ya menjelaskan ke kita itu poinnya ini. Kalau untuk saya poin-poinnya adalah seperti itu, kita mendapatkan mata kita itu hanya tertuju pada Kristosentris ya, selamatan hanya dalam Kristus. Kita mendapatkan penebusannya dan pengampunannya, penebusan dari darahnya itu mengampuni dosa kita, berarti kita mendapat anugerah dan kita berdoksologi, yaitu respons iman kita, menyembah, syukur, dan meninggikan Allah. Itu aja dari saya. Terima kasih Pastor Kemal. Oke, terima kasih Ira. Ya, doksologi. Ya, kita memuji Tuhan atas karya keselamatan atau atas anugerah yang Tuhan berikan sesuai dengan konteks ayat ini, yaitu kasih karunia melimpah. Ya, di situ dikatakan sebagai bukti kasih karunia Allah yang melimpah, bukan hasil jerih payah kita, tetapi karena pure kasih karunia kita, dosa kita diampuni. Ya, oke, ada yang lain lagi? Bu Fani atau Mami? Ya, Mami aja dulu ini. Oke, Mami. Saya ambil di ayat 7, Pastor. Shalom Yes. semuanya.
Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang sampai 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sampai 9, sebab Ia telah menyatakan kehendak kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Amin. Oh, juga sampai 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Amin. Jadi Yesuslah sebagai kepala. Semuanya lah. Kita ini kan anggota tubuhnya ya. Kita ini adalah tubuh Kristus. Dialah kepala. Jadi kembali semuanya hanya kepada kerelaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang dalam ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan itu pengampunan menurut kekayaan kasih karunia. Jadi only by grace, kata Tuhan Yesus. It is done for your blood, for His blood. For me and all, for all people the world. Khususnya orang-orang yang percaya Tuhan. All people, believer people the world. Jadi kita sebagai orang yang percaya luar biasa Tuhan Yesus. Jadi kembali back to the Bible. Hanyalah kita ini, karena tidak satu pun itu adalah karena kebaikan kita. Seujung kuku, seujung rambut pun tidak ada. Jadi kita tidak boleh bermegah satu pun. Bukan karena doa kita, doa si Mami Tina. Bukan apapun tidak bisa kita membalasnya. Itu bukan karena perbuatan kita. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu semuanya karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia bayar hutang kita lunas semuanya. Apapun yang kita lakukan. Sehingga dia mau mengosongkan dirinya. Maka rela mati di kayu salib. Kita pun harus berjuang mati-matian. Mau menyerahkan tubuh kita ikut dalam penderitaan Tuhan Yesus. Biar kita makin lama makin mirip seperti Kristus. Sempurna seperti Bapa di surga. Karena firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapa adalah sama seperti Bapa, karena Bapa kita adalah sempurna. Kembali kepada Tuhan Yesus saja. Jadilah kita supaya kita menjadi terang, menjadi garam. Dimanapun kita berada, seperti saya ini harus menjadi berkat bagi semuanya. Pertama, Tuhan Yesus paling penting keluarga. Yerusalem, Judea. Bagi kita yang ada di komunitas yang ada di PBS ini, salinglah kita mengasihi, saling memberkati, satu hati, satu kasih, satu pikiran, seperti pola pikir seperti Yesus yang luar biasa. Itulah yang kita harus lakukan. Setiap hari kita bersyukur, menjadi terang, menjadi garam. Dan Tuhan juga kita hendaklah hidup kita bersinar, bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanku yang baik, perbuatan kita yang baik, dan muliakan Bapa surga, supaya menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan kanan kiri muka belakang. Amin. Itulah yang dari saya. Amin. Berjuang mati-matian Roh Kudus. Oke, next. Mami, Bu Fani silakan, langsung aja. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor, terima kasih semua yang sudah hadir. Yang saya ambil memang dari itu kan kita bacanya udah dari atas ya, khususnya yang 3 sampai 7 Efesus 1. Tapi memang di situ udah dibilang segala sesuatu itu Tuhan udah rancangkan dari semula. Jadi dari awal sebelum kita ada, tadi udah disebut dari ayat yang ketiga gitu. Jadi yang satu yang mesti saya tangkap di sini, betapa beruntungnya kita. Jadi kayak kata Rasul Paulus kan, bahwa hidup orang percaya itu bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi itu apa ya, relevan banget ya sama ayat ini yang dibawa sama Bu Weni, bahwa hidup kita itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan mati adalah keuntungan gitu. Karena itu tadi saya juga sempat mengatakan tentang saudara kami yang terkasih Kila Yesaya.
gitu. Bahwa dia dipanggil pulang tuh karena Tuhan udah tentukan dari semula, Tuhan tahu waktunya dia, Tuhan tahu yang terbaik buat dia gitu. Jadi tinggal yang ditinggalkan ini yang dibutuhkan kekuatan penghiburan, dan kita yang ditinggalkan ini harus menjadi itu hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita tahu kita ini orang yang sangat beruntung, sangat amat sangat beruntung. Karena dibilang kalangkah malangnya kita kalau kita hidup sekedar hidup, maaf dalam tanda petik saya pinjam ya, hidup hanya sekedar hidup, tapi tidak menghidupi Kristus Yesus, iman kita kepada Kristus Yesus dan firman-Nya. Karena kita beruntung banget loh, udah dipilih dari sejak awal kita belum ada gitu, bahwa kita dipilih jadi orang percaya, yang dikuduskan, yang dilayakkan, yang diberikan kasih karunia keselamatan. Alangkah malangnya kalau kita nggak mengenal Kristus, tidak beriman kepada Yesus Kristus, kita saat ini sudah sedang nunggu jadwal dicampakkan ke neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, kita ini dan seisi dunia, khususnya orang percaya, kita masih diberi kesempatan loh hari ini untuk sekali lagi mendengarkan ini, Yesaya 1 ayat 3 sampai 7 dan seterusnya itu, bahwa kita hidup hari ini karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia, nggak ada jasa kita. Jadi mari yuk, kalau bahasanya Dr. Weni, beritakan firman yuk, biar orang di luar sana tahu bahwa hidup dia berharga. Kalau dia sudah dipilih, yuk hargai apa yang Tuhan udah berikan buat dia untuk selalu hidup dalam kebenaran firman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Pastor dan semua. Shalom. Terima kasih Bu Fani. Ya, yuk kita hargai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yuk, jadi yuk kita hidupi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita gitu. Betul sekali ya bahwa kita itu dipilih. Di sini kan ayat 4 ya, kita dipilih, kita sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita di dalam Kristus ya, yang mati 2025 tahun yang lalu. Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Pemilihan Allah itu sebelum dia penciptaan. Allah telah tahu nih, oh ya nanti kita ada namanya Bu Fani, Kemal, Ibu Mami Tina Diana, Ira, semua itu sudah tercatat di situ gitu. Dan di situ dikatakan di dalam kasih, kita dipilih itu di dalam kasih-Nya. Makanya di dalam kasih. Kenapa di dalam kasih? Karena apa? Allah memilih kita, dia sampai mengorbankan anaknya. Bisa dibayangkan ya, dari kelahiran sampai kematian, Kristus itu brutal, dilakukan tidak apa ya, tidak adil oleh dunia ini gitu. Tidak manusiawi, malah tidak manusiawi, sehingga dalam kehidupannya dia sampai terakhir dia menderita, sangat menderita ya. Dalam musim ini adalah kalender gereja itu Lent, bahwa dia lagi mempersiapkan diri untuk apa? Untuk salib dalam beberapa minggu ini akan dia hadapi. Kalau kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita. Yesus itu tahu kapan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, kapan dia akan mati, dia tahu persis, dan bagaimana dia mati dia tahu persis gitu. Dan dia adalah ketika saat itu, ketika dia tahu segala, dan dia adalah manusia 100% ya. Dan kita bisa bayangkan ya, ketika dia disalibkan ada 7 kalimat yang dia katakan. Tapi yang penting adalah satu kalimat, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya, kenapa engkau Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu kalimat yang harusnya sebagai Bapa dia bisa merubah segala sesuatu, tetapi dia membiarkan Yesus. Untuk apa? Untuk kembali lagi dalam kasih ia telah menentukan, untuk penentuan yang telah dia tentukan dari sebelumnya. Makanya di sini dikatakan ayat 7, supaya terpujilah anugerahnya. Kembali lagi yang tadi doksologi, kita memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam suka maupun duka. Makanya ini ayatnya luar biasa ya. Sebab di dalam Dia
Dan oleh darahnya kita, saudara dan saya, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa karena apa? Karena Yesus sendiri yang turun, dia yang menebus dosa saudara dan saya. Oke, ada lagi, luar biasa ya firman Tuhan. Tirsa, Ibu Tirsa, Siap, silakan ya. sesuai dengan konteks ya. Ya. Sesuai dengan konteks, terkadang manusia itu merasa bahwa kalau saya sudah melakukan dosa dan kesalahan, maka sepertinya penyertaan Tuhan atau Tuhan tuh jauh dari saya. Itu sering saya temukan di dalam pelayanan ya, di dalam orang kalau sharing-sharing gitu, sudahlah, sepertinya Tuhan sudah tidak mau tahu lagi tentang saya. Tapi karena dari tadi kita bicara mengenai kasih karunia. Nah, penekanannya adalah dari 1 Yohanes 1 ayat 9-10 ya, mengatakan bahwa barang siapa mengaku dosa, Allah setia dan adil. Dan saya selalu memberikan penjelasan kepada mereka bahwa setiap saat kita bisa mengaku dosa. Nah, setiap saat ketika kita mengaku dosa dan kesalahan, maka kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita berlaku terus sampai pada akhirnya. Jadi, konotasinya dengan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita sebagai orang-orang umat pilihan Tuhan, dan kita hidup di dalam kasih karunia, namun satu hal yang harus kita lakukan. Setiap saat ketika kita melakukan kesalahan, akuilah dosa dan kesalahan kita. Maka Allah setia dan adil mengampuni segala dosa dan kesalahan, menyucikan kita dan memulihkan kita dari kesalahan. Itulah yang menjadi pesan daripada saya sebagai orang yang mengaku bahwa percaya kepada Kristus dan yang melakukan kehendaknya dari waktu ke waktu. Kira-kira begitu. Sesuai dengan konotasi atau sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan ini dengan bacaan pada hari ini? Kira-kira Pastor. Ya, terima kasih. Ya, sesuai juga. Karena apa? Makanya kembali lagi, ya kita ini manusia berdosa. Kalau tadi 1 Yohanes 1 ayat 9-10, yuk kita mengaku jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil ya. Jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil. Tapi kita mundur ayat satu ayat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ayat 8 nih. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Karena apa? Kita ini pada intinya adalah manusia berdosa. Kita ini pendosa-pendosa ya. Dan kita kadang-kadang kita tanpa kita sadari atau kita sadari kita melakukan dosa. Ya. Maksudnya apa? Kadang-kadang kan ya dalam pikiran kita udah berdosa gitu. Jadi setiap hari kita lupa berdosa, lupa berdoa aja kita udah berdosa. Kita lupa memuji Tuhan, kita marah, kita ada kesel nih, ngapain aja gua hari, kita udah berdosa. Makanya pertobatan itu perlu setiap hari. Tetapi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu kali. Dan itu untuk selama-lamanya. Ketika kita mengaku kita ini orang berdosa, kita mengundang Dia, itu satu kali. Tetapi mengakui kita ini orang berdosa, bahwa kita ini melakukan dosa, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini, besok, itu perlu pertobatan setiap hari. Makanya kita perlu refresh kehidupan kita setiap hari. Ya, ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, dikatakan itu, jika kita katakan bahwa gue nggak pernah melakukan dosa, kita membuat Tuhan, Dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi itu dia. Kalau kita bilang kita mau sok suci lah, gua nggak berdosa ini. Lo aja yang berdosa gitu. Itu artinya apa? Kita membuat ini percuma. Jadi
firman-Nya tidak ada di dalam kita, nggak ada firman Tuhan. Makanya kita perlu firman Tuhan, kita perlu Tuhan. Konteks dalam ayat ini, makanya kita bilang kita ini dipilih, kita itu ditentukan, ya. Kita ini ditentukan. Kalau tidak ada darah Kristus, kita nggak bisa. Tanpa darah, tanpa ada penebusan, nggak ada pengampunan dosa. Itu adalah anugerah. Makanya ketika kita semua dapat anugerah, yuk kita yuk kita melakukan kebaikan, yuk kita menginjili, yuk kita melakukan segala sesuatu, gitu. Itu sih konteksnya dalam ayat ini. Oke, silakan ada lagi. Atau ini nggak apa-apa ya, kita bisa diskusi. Mungkin ada tambahan, atau mungkin ada apa sih kira-kira kurang mengerti dari ayat ini. Kekayaan kasih karunia itu kayak apa sih, gitu. Atau pengampunan dosa itu kayak apa sih? Apakah cuma satu kali atau continue gitu? Penebusan itu apa sih gitu? Oke, ada lagi? Silakan. Kasih tambahan. Iya. Cukup satu kali pengorbanannya. Silakan, ada lagi sebelum kita tutup. Ira, ada lagi tambahan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup ibadah ini. Terima kasih ya atas hari ini. Silakan Bu Fani. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh sampai pada penghujung dari ibadah morning devotion pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya itu hanya karena kasih anugerah Tuhan di mana kami boleh belajar bahwa hidup kami telah ditebus dan harganya dibayar lunas oleh karya keselamatan Kristus Yesus di kayu salib, yang mana kami semua sudah dipilih dari semula ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan apapun yang Tuhan telah berikan pada kami untuk kami lebih lagi mengasihi, mencintai Tuhan, dan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang yang sudah dipilih dari semua untuk menghargai betapa besar kasih karunia Tuhan. Bagaimana Tuhan telah selamatkan hidup kami, menebus kami dengan darahnya yang kudus, oleh putra tunggalnya satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang tercurah di kayu salib 2025 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pemberitaan yang luar biasa hari ini, buat sharing firman, pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, sebentar kami juga banyak yang beraktivitas, dimanapun kami pergi dan berada, biar terbitlah terang Kristus itu dalam hidup setiap kami boleh diberkat, boleh memberitakan kasih karunia Tuhan betapa besar. Tuhan, berita Injil keselamatan bagi setiap orang yang kami temui, dimampukan oleh Roh Kudus, diberikan keberanian, karena kami tahu roh keberanian itu datang daripada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Besok kami akan bertemu lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah bagi setiap kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan kami mengucap syukur dan terima kasih hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.